Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang kami cintai dengan tulus saudara-saudariku sekalian, baik yang tampan maupun yang cantik, semua tanpa kecuali saya cintai. Meski kalian semua tidak merasa saya cintai, tidaklah mengapa, karena Rasulullah memang telah mencontohkan kepada kita untuk saling mencintai. Pertama-tama dan bukan yang kedua, mari kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu, baik yang bulunya keriting ataupun yang diribonding, baik yang bulunya tebal maupun yang tidak berbulu. Alhamdulillah, syukur tak terhingga saat ini kita masih dikaruniai banyak nikmat, dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat sehingga selamat dari godaan syaitan yang terlaknat. Kedua dan bukan yang ketiga, tak lupa sholawat dan salam, tak lupa kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah, qudwah hasanah, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau kita pikir-pikir sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding kita bedanya cuma sedikit, ya hanya sedikit, wahai teman-temanku. Contohnya, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit makan, sementara kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi Muhammad sedikit bicara, sedangkan kita sedikit-sedikit bicara. Begitu juga kalau Nabi Muhammad sedikit tidur, tapi kalau kita ya sedikit-sedikit tidur. Jadi bedanya cuma sedikit. Oke, pembahasan kita kali ini adalah masalah sholat tasbih. Sholat tasbih disunahkan untuk dilakukan berdasarkan riwayat Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Ini baik diamalkan sehari, sepekan, sebulan, bahkan setahun sekali, atau kalau tidak juga sempat, minimal seumur hidup sekali. Ulama berbeda pendapat perihal pelaksanaan sholat tasbih. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat tasbih dilakukan 4 rakaat dengan sekali salam. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa sholat tasbih dilakukan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Ada juga ulama lain mengambil jalan tengah bahwa sholat tasbih 4 rakaat dengan sekali salam dilakukan lebih utama pada siang hari, sementara pada malam hari sholat tasbih 4 rakaat lebih utama dilakukan dengan 2 kali salam. Berikut ini adalah niat sholat tasbih dengan 2 kali salam. Usolli sunnatat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku menyengaja sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara berikut ini adalah lafaz niat sholat tasbih dengan sekali salam. Usolli sunnatat tasbihi arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Aku menyengaja sholat sunnah tasbih 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan pendapat ulama ini berasal dari 2 riwayat yang berbeda, sebagaimana dikutip dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in karya Syekh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Adapun tata cara pelaksanaan sholat tasbih sebagai berikut. Pada dasarnya, tata cara pelaksanaan sholat sunnah tasbih tidak jauh berbeda dengan tata cara pelaksanaan sholat-sholat lainnya, baik syarat maupun rukunnya. Hanya saja
Di dalam sholat tasbih ada tambahan bacaan kalimatut thayyibah dalam jumlah tertentu. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya, sebelum ruku terlebih dahulu membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Setelah itu baru kemudian melakukan ruku. Pada saat ruku sebelum bangun untuk i'tidal, terlebih dahulu membaca tasbih sebanyak 10 kali. Setelah itu baru kemudian bangun untuk i'tidal. Kemudian pada saat i'tidal sebelum turun untuk sujud, terlebih dahulu membaca tasbih sebanyak 10 kali. Baru kemudian pada saat sujud yang pertama sebelum bangun membaca tasbih sebanyak 10 kali. Baru kemudian bangun untuk duduk. Kemudian pada saat duduk di antara dua sujud, sebelum melakukan sujud kedua membaca tasbih sebanyak 10 kali. Baru kemudian melakukan sujud yang kedua. Kemudian pada saat sujud kedua sebelum bangun membaca tasbih sebanyak 10 kali. Setelah sujud yang kedua tidak langsung bangun untuk berdiri memulai rakaat yang kedua, namun terlebih dahulu duduk untuk membaca tasbih sebanyak 10 kali. Setelah itu barulah bangun untuk berdiri kembali memenuhi rakaat yang kedua. Dengan demikian maka dalam satu rakaat telah terbaca tasbih sebanyak 75 kali. Untuk rakaat yang kedua, tata cara pelaksanaan sholat dan jumlah bacaan tasbihnya sama dengan rakaat yang pertama. Hanya saja pada rakaat kedua, setelah membaca tasyahud sebelum salam, terlebih dahulu membaca tasbih sebanyak 10 kali, baru kemudian membaca salam, sebagaimana biasa sebagai penutup sholat. Selain membaca tasbih, dalam sholat tasbih kita juga dianjurkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahlil taubah wa azma ahlis sabr wa wajala ahlil khasyah wa talaba ahlir rawbah wa ta'abbuda ahlil wara' wa irfana ahlil ilm hatta khafak. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjizuni an ma'asika hatta a'mala bi ta'atik amalan astahiqu bihi ridhaka wa hatta unasihaka bit taubah khaufan minka hatta akhlusa laka nasihata hayaan minka wa hatta atawakkal alaika fil umuri kulliha wa hatta akuna uhsinal dhanna bik subhana khaliqin nur. Ya Allah, kepadamu aku meminta petunjuk mereka yang terima hidayah, amal-amal orang yang yakin, ketulusan mereka yang bertaubat, ketukan hati mereka yang bersabar, kekhawatiran mereka yang takut kepadamu, doa mereka yang berharap, ibadah mereka yang wara', dan kebijaksanaan mereka yang berilmu, agar aku menjadi takut kepadamu. Ya Allah, masukkanlah rasa takut di kalbuku yang dapat menghalangi diri ini untuk mendurhakaimu. Dengan demikian aku dapat beramal soleh yang mengantarkanku pada ridhomu, dan aku bertobat setulusnya karena takut padamu. Dengan itu pula aku beribadah secara tulus karena malu kepadamu. Dengan rasa takut itu aku menyerahkan segala urusanku kepadamu. Karena itu juga aku dapat berbaik sangka selalu kepadamu. Maha suci Engkau pencipta cahaya. Doa ini dikutip dari kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Menurut beliau, doa ini dibaca setelah tasyahud akhir, tetapi sebelum salam. Semoga Allah mengangkat derajat kita semua dan menempatkan kita di jalan yang direstui. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.